Ketika kita mengamalkan amalan pelunas hutang, entah itu sholawat dan lain sebagainya, yang pertama kuncinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Najmuatul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan percakapan saya dengan salah satu subscriber yang dimana beliau meminta ijazah kepada saya untuk segera dilunaskan hutangnya. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan meng-sharekan intisari dari percakapan saya dengan beliau agar supaya ketika kita berwirid dan mengamalkan sebuah amalan untuk melunasi hutang bisa mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ada banyak orang yang mengamalkan amalan pelunas hutang, entah itu dari sholawat, entah itu dari wirid-wirid Asmaul Husna, atau dari amalan-amalan yang lain, akan tetapi ternyata hutang bukannya malah berkurang, akan tetapi ternyata terkadang banyak juga yang malah bertambah. Masya Allah. Banyak keluhan-keluhan yang saya terima dari beberapa orang yang memang berkonsultasi kepada saya ketika mereka mengamalkan amalan-amalan pelunas hutang, sholawat pelunas hutang, amalan wirid dari Asmaul Husna yang lainnya, ternyata mereka hutangnya bukan malah berkurang, akan tetapi ternyata malah bertambah. Nah, ini ternyata ada hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita beramal, ketika kita berwirid dan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutangnya. Ini mohon maaf, ini ada anak saya yang sedikit ingin biasa suka mengganggu ya. Ini ya. Ainya ke sana dulu ya. Ya. Ya, silakan. Baik, saya lanjutkan sambil mengasuh anak saya. Baik, saya lanjutkan pada percakapan saya dengan salah satu subscriber saya yang memang meminta ijazah tentang pelunas hutang. Ketika saya berkomunikasi dan menyampaikan nasihat-nasihat sedikit kepada beliau, saya akan menyampaikan beberapa tips dan trik supaya amalan kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melunasi hutang bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pada percakapan saya dengan beliau, kebetulan percakapannya tidak saya rekam dikarenakan HP untuk yang saya miliki sekarang ini saya belum menemukan tata cara merekam video call beserta suaranya, belum saya ketemukan. Saya masih nyari-nyari di YouTube harus seperti apa. Jadi ketika saya merekam itu suaranya selalu tidak muncul ya. Akan tetapi yang lebih penting pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tips dan trik ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dilunaskan hutangnya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, banyak orang yang mengamalkan amalan pelunas hutang, dari itu sholawat, Asmaul Husna, atau yang lainnya, ternyata bukannya malah berkurang hutangnya, malah terkadang malah bertambah. Malah terkadang kesulitan ekonomi malah terjadi bertubi-tubi, subhanallah. Ini sebetulnya bukan wiridnya yang salah dan juga bukan doanya yang tidak dikabulkan, akan tetapi belum dikabulkan. Nah, bagaimana tata cara supaya wirid kita untuk melunasi hutang segera Allah kabulkan? Di antara percakapan saya kepada beliau yang tidak bisa saya sampaikan namanya, barusan saya sudah bervideo call kepada beliau, akan tetapi tidak direkam. Catatan ketika kita mengamalkan amalan pelunas hutang, entah itu sholawat dan lain sebagainya, yang pertama kuncinya adalah kita harus yakin dengan amalan kita. Tidak bisa kita mengamalkan sebuah amalan, akan tetapi kita sendiri masih meragukan amalan tersebut. Apa betul dengan amalan ini saja
kita bisa lunas hutang yang hutangnya itu sekian banyak. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi kita harus yakin. Kuncinya yang pertama adalah ketika kita mengamalkan amalan pelunas hutang itu, yang pertama harus yakin. Berapapun hutang Anda, dengan keyakinan yang mantap ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hutang Anda akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kepada beliau, kita dalam beramal itu harus ikhlas. Tidak boleh kita beramal dan berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang mungkin kesal, hati yang mungkin tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda ikhlaskan saja ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda terima saja, ikhlas saja Anda diuji dengan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda ikhlas diberikan ujian berupa hutang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menurunkan rahmatnya kepada Anda. Silakan. Yang pertama yakin dalam beramal, dalam berwirid. Kemudian yang kedua ikhlas saja ketika kita beramal, berwirid dan kita menerima ujian hutang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kemudian yang ketiga, catatannya yang paling penting adalah kita jangan bersandar kepada wiridan tersebut. Kita jangan bersandar kepada amalan tersebut. Nah, saya sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu untuk kita semua. Catatan yang terpenting ketika kita mengamalkan amalan pelunas hutang adalah kita jangan mengandalkan amalan tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah menerima ijazah dari YouTube, dari video, atau dari guru-guru kita, kita mengandalkan amalan tersebut. Wah, ketika berwirid nih, atau kita mungkin puasa. Dengan puasa 3 hari ini, atau dengan puasa seminggu ini, dengan amalan ini, lunas nih hutang ini. Nah, jangan sampai kita bersandar kepada amalan tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan amalan yang Anda amalkan, walaupun Anda harus meyakini, akan tetapi tidak boleh Anda jadikan sandaran. Karena apa? Karena amalan dan wiridan Anda tidak akan memiliki efek dan tidak akan memiliki kekuatan tanpa kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kuncinya adalah Anda harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Anda berwirid dan setelah Anda beramal. Jangan sampai Anda mengandalkan wiridan Anda, dikarenakan wiridan Anda, amalan Anda tidak memiliki kekuatan apapun tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menguji Anda kemudian tidak memberikan ijabahnya dikarenakan Anda bersandar kepada amalan Anda. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada Anda bahwasanya amalan Anda itu tidak ada kekuatan sedikit pun. Silahkan Anda berpasrah saja. Ketika Anda beramal terus mengandalkan wiridan Anda, dengan amalan ini nih saya akan melunasi hutang. Jangan salah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Anda untuk memperlihatkan kebesarannya kepada Anda. Silahkan. Seolah-olah seperti ini. Silahkan Anda beramal, silahkan Anda bersandar kepada amalan Anda. Ternyata malah hutang yang bertambah. Subhanallah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ternyata di dalam sebuah ilmu hikmah, termasuk di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, ternyata kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting. Berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki powerful yang melebihi kekuatan doa. Subhanallah. Jadi berdoa dan berikhtiar, ada sesuatu kekuatan yang lebih dari doa dan ikhtiar, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pasrah ketika mereka berdoa justru malah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang orang-orang mengamalkan amalan, berdoa, berwirid akan tetapi tidak dibarengi dengan pasrah, maka ini akan membuat doa Anda sedikit tersendat dan belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya sampaikan kepada para pemirsa semua bahwasanya dalam percakapan tersebut saya sampaikan kepada beliau, yang pertama, ketika kita berwirid, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dilunasi hutang kita, bahwasanya kita harus meyakini tidak ada yang mampu melunasi hutang kita selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Penting kita yakini tidak ada yang mampu melunasi hutang kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan seperti ini, kita akan lebih pasrah dengan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanpa kita meyakini hal ini, tanpa kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang mampu melunasi hutang kita, maka kita akan bersandar kepada yang lain. Kita akan bersandar kepada orang yang akan meminjamkan uang kepada kita.
kita akan bersandar kepada wiridan kita akan bersandar kepada puasa kita. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu melunasi hutang kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan lagi bersandar kepada wiridan, kepada amalan, kepada orang yang akan meminjamkan uang kepada kita. Kita tidak akan lagi bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan yang terpentingnya adalah kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu melunasi hutang kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapapun itu, baik hutangnya kecil maupun apalagi hutang yang besar, kita tidak akan mampu melunasi hutang tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluar Allah Subhanahu wa taala akan segera berikan dari berbagai macam arah. Dari mana saja Allah berikan jalan keluar, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita pasrah saja dulu. Tapi kalau kita tidak pasrah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kekuatan kita, ingin membuktikan wiridan kita itu tidak ada apa-apanya. Ini adalah serupa dengan pengalaman yang sering saya amalkan ketika kita berwirid, ketika saya berwirid dulu. Banyak mengamalkan amalan, ketika saya mengamalkan dan bersandar kepada amalan, ternyata hasilnya nihil. Subhanallah. Akan tetapi ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah memberikan ijabahnya kepada saya. Masya Allah. Dan tentu ketika Anda juga berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya sampaikan kepada beliau bahwasanya kunci ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, berwirid memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah 3. Yang pertama yakin, kemudian yang kedua adalah ikhlas, kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Dan istiqomah ini tidak akan muncul apabila kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita mengamalkan sebuah amalan wirid untuk melunasi hutang, ternyata hutangnya malah bertambah. Ketika tidak pasrah, maka amalan tersebut akan ditinggalkan dan tidak akan diistiqomahkan dalam mengamalkannya. Akan tetapi ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu diijabahnya kapan, mau seminggu, mau 2 minggu, bahkan mungkin mau setahun 2 tahun, yang penting istiqomah, maka insya Allah amalan tersebut akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda pasrahkan ijabahnya kapan menurut Allah, baiknya menurut Allah kapan, silakan. Jangan memaksakan ijabah doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jadwal tertentu untuk mengijabah doa Anda yang lebih baik daripada rencana Anda. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah ilmu untuk kita amalkan dan menjadi sebuah jalan untuk kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya doakan bagi Anda yang mungkin memiliki hutang, entah itu hutang yang besar ataupun yang kecil, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala lunaskan. Dan juga mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ekonomi, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi silakan Anda beramal tanpa bersandar kepada amalan Anda. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah catatannya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.